taubati. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan taubat. Adapun taubat itu maka yaitu permulaan jalan bagi salikin, yakni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala, dan miftah sa'adah muridin, yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin, dan membawa ia kepada kasih oleh Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang banyak taubatnya, dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosa. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taibu habibullahi at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Bermula orang yang taubat itu seperti orang yang mengerjakan tiada berdosa. Syahdani, ketahui olehmu bahwasanya taubat itu wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat dengan dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' segala ulama, seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, hai segala orang yang mukmin, mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Bermula syarat taubat itu 3 perkara. Pertama, bahwa meninggalkan daripada maksiat. Kedua, bahwa menyesal atas perbuatannya itu. Ketiga, bahwa mencintai ia atas tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Ini jika ada dosa, yaitu antaranya dan antara Allah Ta'ala. Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti yang ada di zalimnya itu, arti orang, maka tambah olehmu syarat yang keempat, yaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizalimnya itu, meminta halalkan akan dia. Maka jika tiada yang mempunyai arti itu, seperti ia gaib, tiada ketahui. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Bukan kira-kira yang kamu baca tadi nanti. Baca lancarnya pokok nanti. Tepuk tangan. Yang paling penting dari itu arti. Bukan arti itu alfa. Baik, kami persilakan kepada semua peserta turun dari panggung. Baik, terima kasih peserta 1, peserta 2, peserta 3, peserta 4. Kami apresiasi keberaniannya untuk tampil yang pertama, dan seperti itulah kita sampai selesai. Masya Allah Pak ya, ternyata cerdas-cerdas semua Pak ya. Alhamdulillah. Baik, nomor peserta berikutnya yang akan tampil, nomor urut 5, 6, 8, dan 9. Sambung sini. Siap. Untuk berikutnya 10, 11. Silakan berdiri depan. 11, 12, 14, 16, 11, 12. Silakan maju bersih ke depan. Silakan duduk di depan. Khutbah Jannah, Muhammad Rahman Handika, Muhammad Azali, Daniel Vilarial Pangestu. Kami persilakan untuk duduk di depan, namanya kami panggil. Baik, silakan Dewan Juri.
Lima, silakan baca dari atas, dari judulnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun nafisatun fi bayani syaikhihi wa fadilatiha. Ini suatu faedah yang amat banyak pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih dan menyatakan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Bermula kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dua riwayat. Adapun riwayat yang pertama itu yaitu hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat, maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari maka perbuatan 4 rakaat itu dengan selama jiwa demikian takbirnya usolli sholat tasbihi 4 raka'ataini sunnatullahi ta'ala. Allahu akbar, artinya sahaja aku sembahyang sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Dan jika engkau sembahyang akan pada malam hari maka engkau perbuat 4 rakaat itu dengan 2 salam, dan tiap-tiap 2 salam itu takbirnya usolli sholat tasbihi raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, artinya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbir itu, takbiratul ihram itu dengan Fatihah yang masyhur, atau engkau baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala judduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian maka engkau baca Fatihah dan surah terlebih awal, bahwa engkau baca kemudian daripada Fatihah itu pada rakaat yang pertama surah Yasin, dan rakaat yang kedua surah Al-Waqiah, dan pada rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan, dan pada rakaat yang keempat Tabarakalladzi biyadihil mulk atau. Baik, terima kasih peserta nomor urut 5. Lanjutkan peserta nomor urut 6. Peserta nomor urut 6 mulai dari bacaan baris ke-5 setelah bintang. Baris ke-6. Baris ke-6 ya, setelah bintang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ketahuilah olehmu bahwasanya engkau hati menghendakinya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla dengan segala keutamaan dan hanya sehendaknya engkau keutamaan itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasmu dan pertaruhan padamu, maka jika engkau berbuat akan maksiat dengan suatu daripada engkau keutamaan itu, maka seolah-olah engkau minta tolong dengan nama Allah, dengan nikmat Allah itu atas berbuat maksiat, maka yang dimungkin itu sehingga kafir
bagi nikmat Allah Ta'ala, yakni menyalahi akan yang dijadikan Allah Ta'ala dengan karena segala anggotamu itu dijadikan akan dikarena berbuat taat kepada Allah Ta'ala, maka engkau berbuat maksiat dengan dimaka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan inilah makna kafir di sini, yaitu dinamakan kafir nikmat, dan bukan makna kafir di sini kafir agama. Baik, cukup, terima kasih. Lah sampai kalimat 10 baru tahu dia. Anggotamu, anggota badan maksudnya. Iya. Baik, itu namanya grogi biasa. Tadi 6, 7 pecahnya ini mengundurkan diri. Nomor 8. Baik, silakan baca baris kedua setelah bintang ini. Baris kedua setelah nawaitu ram'al janabah. Bisa? Siap? Dengan dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaya aku mengangkatkan jenabah, kemudian maka tuangkan awalum akan air itu ke atas pihak yang kanan 3 kali, maka ke atas pihak yang kiri 3 kali, dan hendaklah engkau di hadapan dan hendaklah engkau salat segala rambutmu, dan engkau sampaikan air itu segala ingatan badanmu, segala tempat tambah rambut ada jarang atau timbal, dan engkau pelihara akan daripada zikirmu pada ketika mandi. Kemudian daripada mengambil air sembahyang itu, maka jika tersentuh tangan dengan zikirmu itu, maka kembali engkau mengambil air sembahyang. Ketahui awalhum bahwasannya yang tersebut di dalam mandi itu ada dalamnya fardu dan ada dalamnya sunnah, dan bermula fardu mandi itu 2 perkara. Baik, cukup, terima kasih. Jadi anak-anak, adik-adik, bisa jadi kalimatnya belum dipahami karena ini kan tulisan ejaan yang belum disempurnakan. Struktur kalimatnya mungkin berbeda dengan yang kita gunakan sekarang. Kalimatnya seperti itu bolak-balik. Kemudian yang kedua, bisa jadi yang bacanya dilompatinya karena tidak terbaca. Itu tadi, makanya ada kalimat yang tidak dipahami ya. Ada beberapa kalimat yang dilewatkan oleh kawan tadi karena tidak tahu dia bacaan. Makanya seolah-olah tidak bermakna. Tapi bisa jadi karena struktur kalimatnya yang berbeda dengan zaman kita. Maka memang butuh ilmu untuk memahami kitab-kitab klasik. Ya, tapi terima kasih atas usahanya. Peserta nomor 9. Peserta nomor 9, silakan mulai dari baris ketiga setelah yang ada harokat ya.
Setelahnya kan langsung gundul. Nah, baca yang gundulnya deh. Siap dengan juri, silakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya maka sembah segala malaikat dan meminta peliharakan mereka itu akan Yaku. Maka ada dan daripada apa meminta peliharakan mereka itu akan Yaku, maka sembah mereka itu meminta peliharakan mereka itu daripada apa api neraka. Maka firman-Nya, adakah ia melihat akan neraka-Ku, maka sembah mereka itu tiada melihat mereka itu akan Dia hingga Tuhanku. Maka firman-Nya, lagi jika ia melihat neraka-Ku. Qalu yastaghfiru maka fayaqulu astaghfiru inni qad ghafartu lahum wa a'taytuhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru wa yaqulu nabiyyun ya rabbi fulanun abdu khata'un wa innama marra bihim wa jalasa ma'ahum wa yaqulu wa aidan laqad ghafartu artinya maka sama segala malaikat dan memohonkan ampun mereka itu akan diampun. Maka firman-Nya kesaksikan akan kamu bahwasanya telah kuampuni bagi mereka itu dan aku beri akan mereka itu barang yang dipinta oleh mereka itu akan Dia, dan aku peliharakan mereka itu daripada barang yang memohonkan peliharaan mereka itu akan Dia, dan aku peliharakan mereka itu daripada barang yang memohonkan peliharaan mereka itu akanku. Maka sembah segala malaikat itu ada di dalam permohonan mereka itu. Ya Tuhanku, sipulan seorang hamba-Mu yang berbuat kesalahan, yakni berbuat maksiat akan diampuni, dan hanya saja lari dengan mereka itu. Baik, terima kasih. Belum ketemu akan diaku, akan dikau. Ya silakan dulu, terima kasih. Ya anak-anak, ini pengajaran untuk kita semua. Ada beberapa kalimat yang memang mungkin berbeda dalam pemakaian kita saat ini, tapi itulah pembelajaran teman. Baik, tepuk tangan kembali, apresiasi untuk kawan-kawan. Terima kasih. Ini memang luar biasa Pak peserta kita pada hari ini sebenarnya. Ada yang dari SMA, ada yang dari SMK, ada yang dari Bina Dharma dan Universitas Sriwijaya. Jadi mahasiswa umum juga ikut ternyata Pak, ikut melestarikan warisan Nusantara, warisan ulama-ulama terdahulu. Baik, selanjutnya peserta berikutnya nomor urut 19, 20 dan 24, 25. 11, 12, 14 dan 16. Kami persilakan untuk naik panggung. Untuk yang maju ke depan, duduk di kursi depan, kami persilakan nomor urut 19, 20, 24, 25. Dan kami informasikan kepada seluruh peserta lomba, nanti kalau sudah selesai, sudah waktunya sholat Jumat, kita istirahat dulu, dan kami informasikan jangan dahulu pulang, karena pada hari ini insya Allah pada sore nanti kita langsung pengumuman pemenang sekaligus membagikan door prize insya Allah. Baik, lanjut kami persilakan. 19 saya 19, 20, 24, 25, silakan duduk di kursi bagian depan. saya
Peserta nomor 11, silakan baca dari baris ketiga sampai di ujung ayat itu. Khairuz zadi taqwa. Di ujung. Baik, silakan mulai baca. Ya saudara kamu yang menuntut bagi negara akhirat, bahwasanya kitab Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali yaitu yang mengampuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala dan ambil oleh kamu akan akhirat, maka yang terlebih baik bekal itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Al-Bihil makna firqillah yuwala surat lalu dari muslimin umat ini. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka terdapat tiada bagi tiap-tiap Islam yang mukallaf daripada dan akan dia Falina akbar itu udah jima masa ilmu makasih dan di masa ilah nafsiyatin dia dalam kita di dalam berjawi lian tabi'abihi malama arifata lahu di dalam al-amri. Maka dari karena inilah kasih aku bahasakan akan beberapa masalahnya di dalam kitab ini dengan bahasa Jawa, Melayu beserta daripadanya beberapa masalah yang terdapat tiada daripadanya, supaya manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya bahasa Arab. Baik, yang tiada diketahui baginya bahasa Arab. Jadi bekal, bukan begal. Itu baca begal dulu. Hampir terlewat tadi begal. Baik, silakan peserta selanjutnya, peserta nomor 12. Peserta nomor 12, makra 12, halaman 15. Silakan baca. Ya, baiklah, silakan baca dari atas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Neraka tetapi atas sebagian kelakuan urusannya mukmin kalau mereka ke dalam serangga tetapi baru
permasalahan para perjalanan orangnya mukmin sekarang amalan mereka sangat mereka atas sabarah kelakuan yang baik. Terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor tadi. Tidak ada jaminan santri yang mengerti bahasa Arab bisa membaca Melayu gundul. Mengapa? Karena pola pikir kita sudah bahasa Arab. Seperti misalnya beliau baca dari Sapara, padahal itu seperti artinya. Seperti kilat yang menyambar. Nah, berhubung karena bahasa Arab sudah terbentuk di otaknya, maka dia dibacanya Sapara. Apalah itu, mungkin perjalanan ya maksudnya. Padahal itu bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Itu triksnya. Tantangan bagi kita yang sudah punya basic bahasa Arab ketika ditranslitasi ke Melayu itu bagaimana menghilangkan basic bahasa Arab itu. Yo, channelnya harusnya ditutup dulu bahasa Arabnya. Karena kalau kamu berpikir bahasa Arab itu seperti bahasa Arab, maka salah artinya. Begitu. Bukan berarti bodoh, bukan, tidak, karena belum akrab saja membaca. Karena selama ini kan bahasa Arab yang dibaca. Yo, belum nyambung. Tapi saya pikir Melayu kan dulu dia basicnya anak-anak, adik-adik. Kalau kita sudah mengerti huruf hijaiyah dan paham dengan konsep susunan struktur kata Melayu, baca nyambung ya pasti. Tapi memang awal-awal agak sulit. Tapi setelah kita baca satu halaman, lancar udah pasti. Ini kan karena ngejok guys, sudah tampil. Bukan Al-Quran, bukan hadis, susah bacanya. Tapi tetap kita apresiasi untuk usahanya. Nomor 12. Selanjutnya, beliau tadi sudah sampai 2 menit membaca. Baru 2 baris, tidak lewat. Padahal coba dibaca usul maco kita kuning, mungkin lancar. Nah itu. Ini trikinya istilahnya. Ya, siap. Baik, selanjutnya nomor 14. Kita nih lomba sambil belajar, memberi motivasi, jangan jadi hambatan untuk belajar bahasa Arab Jawi. Silakan yang nomor 14, peserta nomor 14 membaca baris kedua, baris pertama setelah bintang. Ada? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sahabatku sembahyang 2 rakaat karena memelihara akan iman. Surat sembahyang awamin karena Allah